Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyamila Anjani Simamura. Saya dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Masuklah kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Mari kita bahas bersama-sama tentang pertumbuhan ekonomi ditinjau dari dua sudut, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahap-tahap tertentu atau secara historis. Kedua, pertumbuhan ekonomi berdasarkan penyebab-penyebabnya secara analitis. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Menurut Walt Whitman Rostow, pertumbuhan ekonomi melalui 4 tahapan, yaitu tradisional, transisi, lepas landas, dan menuju kematangan. Menurut Bruno Hildebrand, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar masyarakat, yaitu barter, jual beli dengan uang, dan sistem kredit. Menurut Karl Butcher, pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Bagian B, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan pendudukan. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Bagian C, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Menurut Harold Domar, perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Menurut Robert Solow, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ialah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dan struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Negara maju dan negara berkembang. Perlu kita ketahui bersama, negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Negara maju umumnya memiliki mata pencarian pada sektor industri. Contoh dari negara maju yaitu negara Korea Selatan. Sedangkan negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional. Tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Contoh dari negara berkembang yaitu negara Indonesia. Kesimpulan dari materi ini ialah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di setiap negara berbeda-beda tergantung dengan pendapatan per kapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dan sebaliknya, dengan rendahnya pendapatan penduduk itu sendiri, maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional negara itu sendiri. Terdapat banyak faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerintah harus membuat kebijakan yang menguntungkan negara dan penduduk juga ikut terlibat dalam meningkatkan pendapatan per kapita negaranya. Sekian penjelasan dari saya tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.